Salam sejahtera bagi kita semua. Kenalkan, nama saya Jan Rapel Tampunan dengan NIM 11 S230. Di sini saya akan menuliskan aplikasi to-do list V3. Di sini target bahasa pemrogramannya yaitu Java. Command setupnya Java, output aplikasi Java. Command-nya ini tulis collecting, dan inilah dia. Untuk source kode bawahan ada app Java, to-do Java, repository-nya ini staging, baru ini service Java. Jadi nanti kita akan bentuk di kode kita nanti. Dan ini dia untuk tampilan test case-nya. Di sini kita dikasih input, expect output. Nah, kalau actual output ini yaitu hasil dari program yang sudah saya jalankan di Delcom. Jadi untuk actual outputnya ini sudah sesuai dengan apa yang diminta pada expect outputnya. Makanya nilai pada ini sudah dinilai. Step TC-nya di sini terdapat sampai TC ke-20 dan perolehan nilai saya 100. Di sini saya membuat penjelasan kelas to-do dalam Java. Saya menjelaskan secara singkat dan memberikan gambaran umumnya. Nah, untuk kelas to-do sendiri itu adalah model data untuk aplikasi to-do list. Jadi fungsi itu menyimpan informasi tentang tugas seperti ID unik, judul tugas, status selesai ataupun belum selesai. Nah, untuk atribut kelasnya sendiri itu public static integer total sama dengan 0, private integer ID, private string title, private boolean finish. Nah, untuk total itu sendiri itu menghitung jumlah objek to do yang dibuat. ID itu nomor unik tiap to do, baru titel itu judul tugasnya. Nah, untuk konstruktornya sendiri terdapat 3 konstruktor overloading, yaitu to do untuk objek kosong, to do string title buat objek dengan judul, dan to do string title boolean finish buat objek dengan judul dan status. Nah, di sini ada metode setLD-nya, di mana terdapat private void setLD total plus ID sama total. Jadi itu nanti gunanya untuk menambahkan nilai total setiap kali objek baru dibuat. Lalu untuk memberikan ID sesuai urutan pembuatannya. Nah, untuk getter dan setter itu, getter itu mengambil data, get title, finish. Setter itu mengubah data, itu set title, set finish. Metode to do string itu ada override, public string to string, string status sama dengan finish selesai ataupun belum selesai. Return string itu formatnya %d, %s, ID, title, dan status. Lalu menampilkan informasi to do dalam format. Nah, itu contoh penggunaan to do itu ada contoh satu itu nih, to do belajar Java, to do itu nih, to do soal kayak gitu. Jadi untuk kesimpulannya, kelas to do itu mempresentasikan satu tugas dalam aplikasi. Jadi ID otomatis meningkat setiap kali membuat objek baru. Fleksibel, bisa buat to do kosong dengan judul atau langsung dengan status. Jadi langsung saja pada kodenya. Nah, di sini terdapat text entity di kelas to do tadi yang seperti saya jelaskan. Jadi di sini public static integer totalnya sama dengan 0 itu karena variabel static yang itu jumlah objek to do yang dibuat itu dipakai untuk memberi ID ini bertambah ke setiap instance-nya. Nah, untuk field instance finish yang ini tadi, finish ID dan titelnya itu setiap to do atau setiap titel sama dengan tulis judul tugas, finish itu untuk status selesai atau boleh. Lalu untuk private void, nah di sini terdapat void set LD total plus ID sama dengan total. Jadi itu menambah total lalu menetapkan nilai ID-nya. Jadi dibuat privat supaya hanya konstruktor yang mengatur di otomatis encapsulation.
Jadi konstruktor to do string, to do string boleh ya. Baru string title itu semua konstruktor memanggil set LD. Jadi sehingga setiap objek baru mendapat ID berturut-turut. Jadi nanti konstruktornya itu mengisi title dan atau si finishnya nanti. Lalu untuk getternya sendiri terdapat get get LD, get title, set itulah set title dan is finish, lalu set finish. Jadi nanti kita memberi akses terkontrol ke properti pola encapsulation standar di Java nanti. Nah, di sini terdapat override. Sudah saya jelaskan tadi di PPT saya yang ini. Ini dia. Nah, nanti di override ini kita itu menghasilkan teks representasi seperti ID title status. Jadi itu dia untuk situ Java ini. Nah, untuk kelas studi ini di sini kita sama seperti tadi terdapat statiknya itu 0 dan terdapat private integer ID itu nomor identitas seperti yang saya jelaskan tadi, private boleh finish, lalu private void set ID. Nah, di sini terdapat juga private ID itu yaitu ID sama dengan total. Jadi di sini terdapat juga public to do. Di sini to do string var1 set ID, public to do string var1 boolean var2 di set ID, title var1 finish var2. Baru nilai dari ID ini dari objek diisi dengan nilai total. Jadi setiap to do yang punya unik ID itu otomatis bertambah. Lalu untuk konstruktornya itu terdapat public. Di sini terdapat public to do string var boolean var2 ini. Itulah dia untuk membuat objek dengan ID baru dan judul kosong. Baru untuk string title sendiri jadi membuat objek dengan ID baru ditambah judul tertentu, baru statusnya itu default false. Itu saja. Di sini terdapat public string get title, get ID, set title, is finish, set finish, the string. Nah, lalu kita lanjut kepada kelas to do staging. Nah, di sini kelas ini termasuk ke dalam lapisan service dalam pola arsitektur seperti MVC, layer arsitektur. Jadi tugasnya itu untuk mengatur logika layanan to do. Sedangkan data diambil itu atau diubah itu lewat to do repository staging. Nah, untuk atribut sendiri itu ada private to do repository. Ini dia. Jadi repo itu tadi adalah objek repository yang dipakai untuk akses data to do, root, pencarian, dan sorting. Dependensinya diberikan lewat konstruktor injection. Untuk konstruktor sendiri public to do. Ini dia untuk to do service staging di Java ternyata. Sama juga dia untuk repository dan service-nya. Jadi dia ini to do service staging ini itu mempunyai konstruktor public to do service staging. Jadi ada this repo ini baru saat membuat to do staging repository yang sesuai diberikan sebagai parameter. Jadi nanti mempermudah penggantian repository misalnya untuk testing gitu. Baru service
up to do ini. Jadi nanti di situ terdapat integer var string, boolean is finish, var 3, boolean var 4 gitu. Jadi nanti terdapat juga sistem out print. Jadi nanti dia di print. Lalu kita memanggil repository itu untuk memperbarui data to do berdasarkan ID var 1, judul var 2 dan seterusnya itu var 3. Di sini juga terdapat Apex service, yaitu di to-do service Java. Oh, sebelum sampai ke situ, saya akan menjelaskan kelas. Nah, ini dia untuk servisnya. Saya akan menjelaskan kelas to-do service staging. Nah, di kelas to-do service staging ini tadi memang jelas di situ terdapat atributnya, yaitu private to-do repository staging repo. Jadi dia itu menyimpan referensi ke repository staging. Repository ini yang bertugas melakukan update pencarian, dan untuk konstruktor sendiri itu public to-do service staging. Public to-do service staging itu to-do staging repo, repo sama dengan repo. Dependensi injectionnya itu dikirim dari luar agar lebih fleksibel. Service update to do ini itu untuk memperbarui to do dengan ID, %, /n, dan ID. Lalu untuk service search to do ini itu memanggil repository untuk mencari to do berdasarkan kata kunci. Jadi sini terdapat array list to do result repo research, dan ini dia untuk keywordnya gitu. Baru hasil pencariannya itu nanti dicetak satu persatu gitu. Baru jika kalau nggak ada cocok maka ditampilkan data to do itu nggak ditemukan. Nah, di sini juga terdapat service sort to do. Di sort to do ini kita itu memanggil repository untuk mengurutkan to do. Jadi kita menggunakan public void service to do string order boolean is ascending, repo repos to do order is ascending. Nah, untuk kelas to do view di sini juga kita gunakan public class to do view. To do view itu adalah tampilannya. Jadi tugas kita menggunakan di sini itu untuk menerima input dari user, lalu kita tampilkan menu, lalu memanggil service, to do service dan to do view staging ini, dan sesuai dengan pilihan. Jadi itu antar user dan service. Nah, untuk atributnya itu kan sudah jelas lah ya, dapat to do service. Ini untuk atributnya. To do service untuk fitur dasarnya itu bisa menambahkan, menghapus, dan menampilkan. Untuk to do view staging ini itu fitur lanjutan untuk untuk konstruktornya itu sendiri ada public to do view. Inilah dia konstruktornya, sama seperti tadi. Sebenarnya ini saling berhubungan. Untuk public to do view-nya itu service-nya itu dikirim dari luar agar lebih fleksibel. Nah, untuk file view show today itu, nah di sini terdapat while true to do service to do. Di sini itu kita memprint menunya. Nah, di menu ini ada tambah, ubah, cari, urutkan, hapus, keluar. Dan di var input kita itu memilih. Baru untuk case-nya itu ada sampai
kita itu memilih, misalnya nanti kita memberikan input setelah dari bikin ini kita menginput angka satu, maka akan keluar ini juga gitu. Baru untuk X itu untuk menstop gitu. Baru di sini kita menampilkan view add dulu. Jadi nanti kita itu print itu menambah to do. Jadi input itu judulnya itu call X itu kan jika dibatalkan nanti tadi. Baru untuk menampilkan view remove-nya itu terdapat public void remove to do. Jadi untuk kita nanti menghapusnya itu pakai sistem outprint juga. Nah untuk var style to do-nya itu dapat ID to do yang dihapus X jika batal. If style equals. Nah untuk to do staging-nya itu view staging itu mengupdate, kalau ya mengupdate update itu data to do, search-nya itu untuk mencari data to do. Nah untuk atributnya itu bisa kita lihat ini private ID to do, service staging itu untuk menyimpan staging ya. Lalu untuk konstruktornya sendiri dari ini konstruktornya ini to do view staging, view update to do. Di sini kita bisa memperbarui to do ID to do yang diubah gitu menggunakan sistem outprint. Baru var ID str, baru integer ID, warna titelnya itu bisa kita misalnya judul baru X jika batal, jadi X ini untuk membatalkan gitu. Nah ini juga termasuk dari konstruktornya di si view sort to do ini. Nah mungkin itu saja penjelasannya. Langsung saja, memang tadi sudah saya coba untuk menjalankan terminal ini, dan bisa kita lihat jika kita memilih satu maka penambahan to do dibatalkan, daftar to do, data to do belum tersedia. Baru kalau kita pilih X, pemberian to do dibatalkan, data to do-nya, data to do belum tersedia. Jadi kita coba lagi lah ya. Ini Java, kita masukkan input 1 X, menambah to do judul jika dibatalkan, kita sesuaikan pada ini. Nah ini kita kasih input 1, maka data to do belum tersedia. Lalu penambahan to do dibatalkan, kita pilih X aja. Nah, X, maka data to do untuk penambahan to do dibatalkan, data to do belum tersedia. Jadi mungkin itu saja penjelasan untuk praktikum ke-6 PBW ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.